Uri Baret dari aktivis pergerakan dari Solo yang mewakili Solo Raya untuk mengkritisi menuntut ijazah palsu Jokowi di UGM. Saya sekarang posisi saya di UGM, Fakultas Kehutanan, di mana Jokowi yang dulunya mengaku-aku dan itu abal-abal tidak ada datanya. Sekarang saya sebagai Uri Baret dan tetangganya Jokowi harus menuntut di mana data yang harus dikasihkan pada masyarakat. Kita nggak butuh omong-omong yang tidak bermanfaat, tapi bukti data yang harus saya minta. Demikian dari saya, Pak Jokowi harus gentleman, harus menunjukkan batang hidungnya. Kita di sini meminta untuk Jokowi menunjukkan data ijazah itu benar atau palsu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aktivis dan tokoh kontroversial Rismond kembali menjadi sorotan publik usai melontarkan tudingan serius terkait keabsahan ijazah Pak Joko Widodo. Dalam pernyataannya yang viral di media sosial, Rismond menuduh bahwa ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi adalah palsu dan tidak pernah dikeluarkan secara resmi oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Tudingan tersebut dilontarkan Rismond dalam sebuah video yang diunggah ke akun media sosial pribadinya. Ia menyatakan bahwa setelah melakukan investigasi mandiri, dirinya menemukan sejumlah kejanggalan dalam dokumen akademik Jokowi, khususnya ijazah sarjana dari Universitas Gadjah Mada dalam kurung UGM. Setelah kami pelajari secara detail, ada beberapa aspek dari ijazah itu yang sangat mencurigakan. Mulai dari tanda tangan format hingga nomor ijazah yang tidak sesuai dengan standar administrasi akademik pada masa itu, ujar Rismond dalam video berdurasi 3 menit tersebut. Udahlah Bang Utu, gak usah lah apalagi bela itu Joko Widodo. Memang dia nggak punya ijazah UGM, ya, nggak punya. Itu bodong itu dari Pramuka Senen itu paling diproduksi. Itu aja Bang, ya. Jadi jangan ikut-ikutan membela seperti itu. Kan Abang pernah kita ngomong-ngomong, kita harus berdasarkan sains. Itu ya, waktu di Jakarta maupun di Cirebon, kita harus percaya pada sains. Kalau kesaksian itu kan bisa itu menipu, kan gitu Bang bilang kan. Ya inilah sainsnya Bang. Ya skripsinya tadi ya, Mas Mujo bilangnya pembimbing, padahal nggak ada, baik di lembar pengasahan skripsi maupun di prakata. Abang juga dulu nyusun skripsi di UGM, masa yang namanya pembimbing nggak ada? Padahal diakui Joko Widodo mengatakan waktu saya datang mau bimbingan skripsi, saya dimarah-marahin, baru datang langsung saya pergi karena marah-marah. Itu di video itu. Ini beberapa kali saya ulang-ulang ya supaya publik ini dipenuhi dengan informasi tentang bagaimana Joko Widodo membuat skripsi palsu. Inilah Bang. Abang lah dulu tahun 85 Bang Utu. Ya, ada nggak ketiga seperti ini? Coba lah Bang. 85. Nah, ada orang pakai printer, pakai IBM, komputer, kan nggak ada, ya. Apalagi lah, yang Universitas Rakyat, ya. Ini nggak ada itu. Kalaupun Joko Widodo mengaku dia pakai komputer IBM saat itu printer, hasilnya yang nggak begini, ya dot matrix, masih begini hasilnya. Ini dot matrix ini Bang. Tahun 85, inilah printer yang setara buatan Jepang saat itu, dot matrix printer Japan. 1985 Star Micronics ini dibuat ya, belum nyampe ke Indonesia ini. Saat itu, inilah apa aja printernya, kualitasnya kan mesin ketiknya saat itu, dot matrix ya. Bahkan tahun 90 pun belum keren. Belum sekeren yang ada di skripsi Joko Widodo yang masih begini. Gak ada teknologi saat itu. Kalaupun ini skripsi Joko Widodo, Abang bersikeras ini Joko Widodo skripsinya, maka dia harus datang dari masa depan, dari tahun 95 ke atas ya, sekitar 10 tahun setelah 85 lah ya, paling cepat itu dia datang dari tahun 95. Terus datang mengeprint pakai Windows dengan Windows operating system ya, karena tahun 85 masih disk operating system, masih kasar dia ya, masih pakai apa itu CW ya, WordStar maupun Lotus itu masih seperti itu, dan tampilannya kasar ya, seperti ini ya. Tahun 85 ya begini nih, sekitar ini kasar, garis-garis, pixelated, pixel-pixel ya. Jadi nggak ada teknologi seperti itu. Kalaupun ini
bersikeras Abang mengatakan, Bang Uto mengatakan bahwa ini adalah memang benar skripsi Jokowi. Aduh Bang, ya forensik itu nggak bisa ditipu-tipu. Teknologi itu punya development time, waktu evolving, berevolusi dia. Ya, nggak tiba-tiba jatuh dari langit, cut, muncullah printer dengan teknologi very smooth, inkjet laser dan lainnya. Nggak bisa Bang, itu perlu evolving time, waktu evolusi dalam hal teknologi. Nggak mungkin tahun 85 begini Bang Uto. Malu kita sebagai orang Pak. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan kekuatan pembuktian dokumen otentik dalam perkara hukum demi menjunjung kebenaran hukum baik secara formil maupun material. Organisasi Masyarakat Rampai Nusantara berniat untuk melaporkan pihak-pihak yang selama ini menyebar tuduhan ijazah PALS UJO KOWI. Ketua Umum Rampai Nusantara Mardian Syah Semar menegaskan bahwa tuduhan ijazah palsu pada Jokowi fitnah keji yang terus didaur ulang oleh lawan politiknya. Meskipun telah dibantah langsung dengan tegas oleh pihak kampus yakni Universitas Gadjah Mada UGM. Semar mengatakan akan membawa masalah ini ke penegak hukum bagi para penyebar isu ijazah palsu Jokowi. Pasalnya, mereka dengan sengaja membuat agitasi dan propaganda dengan menyebarkan tuduhan tersebut secara masif. Ia yakin Jokowi yang mengemban jabatan dari wali kota hingga presiden ketujuh pasti melalui rangkaian seleksi ketat termasuk dalam keadministrasian ijazah. Tidak mungkin Jokowi bisa jadi wali kota. Gubernur DKI bahkan presiden 10 tahun jika menggunakan ijazah palsu karena kita memiliki sistem yang baik untuk memverifikasi dokumen seperti ijazah. Sepertinya isu ini dihembuskan kental hanya untuk dagangan politik saja. Jelasnya lagi. Berani cuap-cuap di medsos. Siapa bilang? Ya? Siapa bilang? Kalau saya dipanggil pun nanti ditersangkakan ke Mabes Polri, saya datang lo langsung. Ya? Coba Listio Sigit Prabowo, langsung saya tersangkakan. Misalnya tersangka hoax kek, ujaran kebencian kek, ya kita buktikan di mana saya hoax, ya polisi yang sering hoax. Kalau saya diperiksa langsung saya datang. Memang apa rupanya? Sepanjang apa yang saya pegang adalah dasar basis ilmiah. Nggak takut saya cuma takut sama yang menciptakan nyawa saya ini. Apalagi saya takut sama polisi, ya sama-sama matinya nanti. Menurutnya, publik masih berhak mencurigai keaslian ijazah Jokowi hingga ada bukti fisik yang ditunjukkan secara resmi di persidangan. Ia juga meragukan pernyataan UGM soal Jokowi sebagai alumni karena belum disertai bukti konkret berupa ijazah asli. Jika Jokowi menegaskan bahwa pihak yang menuduh yang harus dapat membuktikan tuduhan tersebut, maka pihak penggugat sudah mendalilkan bahwa ijazah Jokowi palsu. Jadi demi hukum, pihak Jokowi yang harus membuktikan kepemilikan dalam kurung keabsahan ijazahnya. Boleh dibilang Bang Rismond itu, ya saat ini ya, itu yang paling getol, paling kritis, paling kencang untuk mempertanyakan, menyaksikan keabsahan ijazahnya Jokowi. Ini nggak ada konsekuensinya nih. Kalau kayak teman-teman Tempo kan, ada konsekuensinya, ada teror ndas babi gitu sama tikus. Kalau Bang Rismond, apa terornya itu? Ya baru kemarin ini Pak yang kedua kali ya. Kedua kali. Ya sebelumnya sebulan yang lalu itu kaca mobil dipecah sebelah kiri. Nah kemarin itu kaca dibuat retak ya, memang sudah jalan dikit sudah langsung hancur. Waduh. Jadi sebelah kanan dan tengah, pintu tengah gitu. Terus ban depan kanan dan ban belakang kanan itu disobek ya, disayat kayaknya pakai pakai cutter begini lebar gitu. Jadi nggak bisa dipakai lagi. Presiden ke-7 Jokowi menjawab alasan pihaknya mengambil langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu UGM miliknya. Jokowi mengatakan bahwa langkah hukum itu diambil untuk menunjukkan ke publik bahwa ijazahnya benar-benar asli. Oleh karena itu, Jokowi menentang pihak yang menuduh ijazahnya palsu harus bertanggung jawab. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Solo pada Jumat 11 April. Jokowi menegaskan bahwa ijazahnya benar-benar dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Ya, kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan. Hanya sekali kan Rektor Fikran sudah disampaikan.
buka seperti itu. Kalau masih urusan huruf lah, urusan nanti urusan angka, urusan sudah. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. Pihak Istana Kepresidenan langsung menanggapi tudingan tersebut. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah keras tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah tanpa dasar. Ijazah Ok Jokowi adalah sah dan dikeluarkan oleh institusi yang resmi. Tuduhan semacam ini bukanlah hal baru dan telah berkali-kali dibantah dengan bukti yang kuat, tegas Ari dalam keterangan tertulis. Sementara itu, Universitas Gadjah Mada juga kembali menegaskan bahwa Pak Jokowi memang merupakan alumni mereka yang sah. Kepala Humas UGM, Iva Aryani, menyebutkan bahwa data akademik Jokowi masih tersimpan dengan lengkap di arsip universitas. Pak Joko Widodo lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985. Kami sudah berulang kali mengklarifikasi hal ini. Mohon masyarakat tidak terprovokasi oleh isu-isu tidak berdasar, kata Iva. Meski demikian, pernyataan Rismond terlanjur menyebar luas dan menimbulkan perdebatan di ruang publik. Sejumlah tokoh politik ikut menanggapi dengan sebagian menyayangkan penyebaran isu yang dinilai tidak sehat menjelang momen-momen politik penting ke depan. Hingga kini belum ada langkah hukum yang diambil terhadap Rismond, namun sejumlah pihak mendesak agar penyebaran informasi hoaks seperti ini tidak dibiarkan begitu saja. Isu mengenai ijazah mantan Presiden Jokowi kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataan mengejutkan datang dari kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada dalam kurung UGM. Alih-alih memperjelas polemik yang telah bergulir sejak lama, pernyataan dari Prof. Dr. Markus Priyogunarto, seorang guru besar hukum pidana di UGM, justru menambah keraguan. Dalam sebuah kesempatan, Markus menyebut bahwa ijazah milik mantan Presiden Jokowi pernah ada, namun kini tidak lagi berada dalam arsip resmi kampus. Ia bahkan mengklaim bahwa dokumen tersebut telah dibuat ulang. Pernyataan ini langsung menuai respons kritis dari berbagai pihak, termasuk ahli hukum dan aktivis masyarakat sipil. Pernyataan seperti itu bukan klarifikasi, tapi justru bentuk pembelokan substansi, ujar Damai Hari Lubis, pengamat hukum pidana sekaligus aktivis kebebasan berpendapat. Ia mempertanyakan keabsahan pernyataan tersebut dari perspektif hukum. Menurutnya, dalam ranah pidana, pergantian dokumen resmi tidak bisa dilakukan tanpa prosedur hukum yang jelas dan bukti administrasi yang sah. Dalam hukum pidana, dokumen resmi tidak bisa sekadar diganti tanpa prosedur. Jika memang hilang, mana bukti laporannya? Mana berita acara kehilangan atau verifikasi forensik atas dokumen pengganti itu, lanjut Damai. Lebih lanjut, ia menyoroti sikap Markus yang dianggap lebih condong membela kekuasaan daripada menegakkan prinsip hukum. Narasi ini berbahaya. Ia bisa mengacaukan logika hukum masyarakat seolah semua bisa dijustifikasi lewat tafsir pribadi guru besar, bukan lewat mekanisme ilmiah dan hukum yang ketat, tegasnya. Nah, jadi kembali ke menjelaskan ijazah yang milik saya itu, yang kemarin tidak saya bisa jelaskan itu adalah 15007 ini 15007 itu adalah menunjukkan nomor alumni UGM saya. Jadi setelah 1 tahun kemudian Pak Sumaryo kan tadi 13.000 sekian, sekarang 15.000 sekian. Ya, karena dari seluruh UGM itu sekarang saya alumni ke 15.007. Kemudian STBWT adalah inisial nama dekan dan sekretaris. Karena masih sama, belum berubah ya. Dekannya masih Pak Sutoyo Cokro-Diharjo dan sekretaris fakultasnya adalah Bomo Pikantioso. 79 adalah tahun kelulusan. 9 TGDST itu adalah teknik geodesi dan ST itu sarjana teknik. Kemudian 6923 itu memang kode jurusan teknik geodesi 69 dan saya adalah alumni ke-23. Jadi Pak Sumaryo tadi alumni ke-16, tahun kemudian menambah sekitar, jadi udah mulai banyak itu. Udah mulai banyak. Itu nambah 7 orang kan. Itu tahun dalam 1 tahun. Gitu. Jadi saya kira ini sudah jelas. Fakultas teknik sudah jelas. Nah kemudian cuman persoalannya dengan ijazah yang
sekarang ini beredar dan dianggap sebagai ijazahnya Pak Jokowi, itu ijazah yang kopinya beredar sebagai milik Jokowi, serba misteri ini. Lihat, nomornya kok hanya 1120. Apa makna ini? Tidak ada bermakna sama sekali gitu. Apa yang ditunjukkan oleh angka ini? Saya sangat curiga kalau misalnya Fakultas Kehutanan betul-betul manajemen manajemen pencatatan alumninya seburuk ini. Saya tidak percaya itu. Selain itu juga angka 1120 ini kok kayaknya ditulis asal-asalan ini persoalannya. Ia juga mengingatkan agar UGM tetap memegang nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas sebagai institusi pendidikan. Opini semacam ini justru memberi kesan bahwa kampus tunduk pada kuasa, bukan pada nurani akademik, tambah damai. Pandangan serupa juga disuarakan oleh tim pembela ulama dan aktivis dalam kurung TPUA, sebuah kelompok masyarakat sipil yang sejak 2022 aktif mempertanyakan keabsahan dokumen akademik Presiden Jokowi. Menurut TPUA, klaim hilangnya ijazah yang kemudian diganti tanpa dasar yang meyakinkan justru memperkuat dugaan publik. Kalau memang hilang, mana arsip pembanding dari UGM? Kenapa tak ada pelibatan Pusat Studi Forensik Digital UGM untuk menelaah data digital yang sudah dipaparkan oleh pakar seperti Roy Suryo dan Rismon Sianipar? Ujar salah satu aktivis TPUA. Kelompok ini menegaskan bahwa mereka telah melakukan berbagai upaya, baik secara hukum maupun non-hukum, termasuk melaporkan dugaan tersebut ke Mabes Polri. Sebelumnya, politikus PDIP Ferdinand Hutahan turut menyoroti polemik seputar keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi. Ia menilai isu tersebut seharusnya tidak perlu berlarut-larut jika disikapi secara terbuka. Apalagi baru-baru ini mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar menantang Universitas Gadjah Mada dalam kurung UGM untuk mengungkap data kuliah kerja nyata dalam kurung KKN Jokowi. Polemik soal ijazah Jokowi ini kan sebetulnya hal mudah diselesaikan. Mengapa ini berlarut-larut bertahun-tahun tidak tuntas? Mantan Presiden Joko Widodo dalam kurung Jokowi menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum terkait tudingan yang menyebutkan bahwa ijazah pendidikan formalnya adalah palsu. Pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam wawancara singkat usai menghadiri acara kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta. Tentu saya tidak bisa membiarkan tudingan seperti itu terus bergulir tanpa dasar. Tim saya sedang mengkaji langkah hukum apa yang paling tepat untuk meresponsnya, ujar Jokowi kepada awak media. Tudingan mengenai ijazah palsu Jokowi kembali mencuat di media sosial dan beberapa forum publik. Meskipun Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak memengaruhi keabsahan pencalonannya pada pemilu. Jokowi menegaskan bahwa seluruh dokumen pendidikannya, mulai dari SD hingga perguruan tinggi, adalah sah dan dapat diverifikasi. Ia juga menyayangkan adanya pihak-pihak yang terus menyebarkan informasi keliru yang dapat menyesatkan publik dan merusak kredibilitas institusi pendidikan di Indonesia. Ini bukan soal pribadi saya saja, tapi juga soal kebenaran dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan kita, tambahnya. Sementara itu, Kepala Staf KSP dan tim hukum Sekretariat Negara dilaporkan tengah menyusun langkah hukum, termasuk kemungkinan menempuh jalur pidana terhadap pihak-pihak yang dianggap menyebarkan fitnah atau hoaks secara sistematis. Sejumlah pengamat menilai keputusan Jokowi untuk mengambil langkah hukum adalah bentuk klarifikasi tegas atas isu yang terus dipelintir selama beberapa tahun terakhir. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga wibawa institusi kepresidenan sekaligus membendung penyebaran disinformasi di ruang publik. Seiring dengan rencana Jokowi menempuh jalur hukum, sejumlah tokoh nasional dan akademisi turut angkat bicara. Rektor Universitas Gadjah Mada dalam kurung UGM tempat Jokowi menempuh pendidikan tinggi kembali menegaskan keaslian ijazah dan status akademik mantan wali kota Solo itu. Di sisi lain, beberapa tokoh politik juga menyuarakan dukungannya terhadap langkah hukum yang direncanakan Jokowi. Mereka menilai bahwa tindakan tegas tersebut perlu dilakukan agar tidak menjadi presiden buruk di masa mendatang, di mana fitnah bisa dipakai sebagai alat politik. Isu ijazah palsu terhadap Jokowi bukan hal baru. Sejak masa kampanye pemilihan presiden pada 2014, narasi serupa sempat mencuat namun selalu terbantahkan dengan bukti-bukti otentik dan klarifikasi dari institusi terkait.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Dr. Aryef Wibowo, menyebutkan bahwa isu ini merupakan bentuk character assassination yang terus diulang guna menciptakan keraguan publik, terutama menjelang masa transisi pemerintahan. Ini bukan hanya serangan personal terhadap Jokowi, tapi juga merupakan upaya sistematis untuk mendelegitimasi sistem. Dan ketika sudah masuk ranah itu, negara wajib hadir, ujarnya.